Wah wah wah, diumumkan resmi hari ini. Drawing round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini dia alasan AFC tak gunakan ranking FIFA terbaru. Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, usai bantai Brunei, ternyata ada kemiripan Shin Tae-yong dengan Gerald Vandenberg. Kira-kira kemiripan seperti apakah? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Akhirnya terbongkar, ini dia alasan AFC tak gunakan ranking FIFA terbaru. Gelaran drawing putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah dijadwalkan pada Kamis, 17 Juli 2025, pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, di AFC House, Kuala Lumpur, Malaysia. Namun sebelum bola mulai digulirkan, atmosfer panas sudah lebih dulu membara. Penyebabnya, keputusan kontroversial AFC yang memilih tidak menggunakan ranking FIFA terbaru edisi Juli 2025 sebagai acuan pembagian pot dalam undian. Hal ini sontak menuai reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama dari tim nasional Irak yang merasa diperlakukan tidak adil. Dalam ranking FIFA terbaru per Juli 2025, Irak menempati posisi ke-58 dunia, satu tingkat lebih tinggi dari Arab Saudi yang berada di peringkat ke-59. Secara logika dan tradisi pengundian sebelumnya, posisi ini seharusnya menempatkan Irak di pot 1. Namun apa yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, Arab Saudi tetap berada di pot 1 bersama Qatar, sedangkan Irak dipaksa turun ke pot 2. AFC berdalih bahwa mereka telah sejak awal menetapkan tanggal 13 Juni 2025 sebagai batas penilaian ranking FIFA yang akan digunakan. Menurut pernyataan resminya, keputusan tersebut dibuat demi menjaga konsistensi dan integritas proses. Akan tetapi hal ini justru menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa tidak menggunakan ranking paling mutakhir jika tanggal undian dilakukan setelahnya? Bukankah seharusnya federasi sebesar AFC mampu beradaptasi dengan perkembangan terbaru dan bersikap lebih fleksibel demi keadilan? Lebih panas lagi, polemik ini seolah mengarah pada dugaan adanya jalur belakang yang sengaja disiapkan untuk memuluskan langkah Qatar dan Arab Saudi menuju Piala Dunia 2026. Pasalnya, dua negara tersebut tidak hanya berada di pot 1, tapi juga sekaligus menjadi tuan rumah pelaksanaan pertandingan round 4. Apakah ini hanya kebetulan atau ada desain yang lebih dalam? Dalam konteks ini wajar jika sebagian besar publik termasuk fans sepak bola dari Asia Tenggara mulai bersuara lantang. Tidak sedikit yang menyebut keputusan ini sebagai bentuk privilege terselubung demi menjaga posisi negara-negara elite sepak bola Asia agar terus eksis di panggung dunia. Apalagi dengan format baru di putaran keempat yang sangat ketat, setiap tim hanya bermain 2 kali dalam sistem round robin 1 pertemuan. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat peluang pupus seketika. Timnas Indonesia pun terkena imbasnya. Dengan status di pot 3 bersama Oman, skuad Garuda dipastikan akan berada satu grup dengan tim dari pot 1 dalam kurung Qatar atau Arab Saudi dan pot 2 dalam kurung Irak atau UEA. Artinya Patrick Kluivert harus menyiapkan strategi super matang untuk menghadapi laga penentuan yang akan digelar pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Tidak ada ruang untuk kelengahan, karena hanya juara grup yang langsung lolos ke Piala Dunia. Sementara posisi runner-up masih harus berjibaku di laga play-off antar runner-up sebelum melangkah ke babak antar konfederasi. Jika melihat dari luar, keputusan AFC tampak seperti sekadar urusan teknis administratif. Tapi bagi pecinta sepak bola yang kritis, ini adalah sinyal bahaya. Bagaimana mungkin badan sepak bola tertinggi di Asia tidak memberi ruang untuk transparansi dan keadilan yang proporsional? Justru keputusan ini membuka celah bagi asumsi dan dugaan yang bisa mencoreng integritas kompetisi. Momen drawing nanti akan disiarkan langsung di RCTI dan kanal YouTube AFC.
Dan mungkin inilah saat yang tepat bagi publik untuk tidak sekadar menonton, tapi juga bersuara. Bagaimana menurutmu, apakah AFC berlaku adil? Apakah ini bentuk skenario agar Qatar dan Arab Saudi lolos dengan mudah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ole Romagnoli naik meja operasi dan terancam tak main di FIFA Matchday September. Kabar mengejutkan datang dari skuad timnas Indonesia. Penyerang muda andalan Ole Romagnoli dipastikan harus menjalani operasi akibat cedera serius yang dialaminya saat memperkuat Oxford United di ajang Piala Presiden 2025. Cedera tersebut bukan sekadar cedera ringan biasa, melainkan cukup parah hingga memaksanya menepi dari lapangan hijau dalam jangka waktu yang panjang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara langsung mengonfirmasi kondisi ini. Dalam pernyataannya di Jakarta pada Rabu 16 Juli 2025, Erick menyebut bahwa Ole telah menjalani pemeriksaan mendalam oleh tim medis Oxford United. Setelah itu ia juga berkonsultasi dengan tim dokter timnas di Belanda dan akhirnya diputuskan bahwa operasi harus dilakukan pada Kamis 17 Juli 2025. Dengan keputusan ini, masa pemulihan yang harus dijalani Ole diperkirakan memakan waktu beberapa bulan. Artinya Ole hampir pasti akan absen membela timnas Indonesia dalam FIFA Matchday bulan September mendatang. Ini jelas menjadi kabar pahit bagi para pendukung Garuda, mengingat peran penting yang telah dimainkan pemain berusia 24 tahun itu dalam beberapa pertandingan terakhir. Ole Romagnoli merupakan sosok yang membawa harapan baru bagi lini depan timnas Indonesia. Kecepatan, ketajaman, dan visi bermainnya menjadi senjata utama skuad Merah Putih, terlebih menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun kini harapan itu harus ditunda seiring cedera yang dideritanya usai benturan keras dengan pemain Arema FC, Paulinho Mochelin dalam laga Piala Presiden 2025. Saat itu Oxford United menang meyakinkan 4-0, namun kemenangan tersebut dibayar mahal dengan cedera sang penyerang. Melalui akun Instagram pribadinya, Ole menyampaikan pesan haru kepada para supporter Indonesia. Ia menuliskan rasa terima kasih atas sambutan dan dukungan yang luar biasa selama dirinya berseragam timnas. Namun dengan berat hati ia harus menyatakan bahwa dirinya harus pergi lebih awal karena cedera yang cukup parah. Di akhir pesannya, Ole berjanji akan kembali lebih kuat untuk membela Merah Putih di masa mendatang. Kehilangan sosok seperti Ole tentu menjadi pukulan besar. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir memilih untuk tetap optimis. Ia menegaskan bahwa situasi seperti ini adalah bagian dari dinamika sepak bola. Kita jangan terjebak pada pesimisme. Fokus kita sekarang adalah menyiapkan tim untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, tegas Erick. Menanggapi kekosongan di lini depan, muncul wacana untuk memanggil striker muda seperti Jens Raven yang sedang naik daun usai mencetak 6 gol di ajang Piala AFF U23 melawan Brunei. Namun Erick menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya ada di tangan pelatih kepala. Tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap talenta yang ada dan siapapun yang dianggap layak akan mendapat kesempatan. Situasi ini sekaligus membuka peluang bagi pemain muda lain untuk unjuk gigi. Momentum FIFA Matchday September nanti akan menjadi ujian nyata bagi timnas tanpa Ole Romagnoli. Siapa yang akan jadi pengganti? Akankah Jens Raven mampu menjawab tantangan? Atau ada nama lain yang bakal mencuri perhatian? Menurut kalian siapa yang pantas menggantikan Ole Romagnoli di lini depan timnas Indonesia? Apakah Jens Raven sudah cukup siap atau ada nama lain yang lebih layak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gerald Vandenberg ada kemiripan dengan Shin Tae-yong. Kemenangan besar timnas Indonesia U23 atas Brunei Darussalam dengan skor telak 8 gol tanpa balas seolah menjadi pembuka manis kiprah Garuda Muda di ajang Piala AFF U23 2025. Namun menariknya di balik pesta gol tersebut, pelatih kepala Gerald Vandenberg justru memberikan kritik tegas kepada anak asuhnya. Pernyataan tersebut langsung mengingatkan publik pada sosok Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia yang dikenal perfeksionis dan selalu menuntut lebih dari pemainnya, meskipun menang.
Gerald Vandenberg memang tampak mulai menapaki jejak Shin Tae-yong dalam hal filosofi kepelatihan. Dalam konferensi pers usai laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Vandenberg menyatakan ketidakpuasannya terhadap penurunan performa tim di babak kedua. Meski Indonesia mencetak 7 gol di babak pertama, hanya 1 gol tambahan yang tercipta setelah turun minum. Bagi pelatih asal Belanda itu, kemenangan besar tak boleh menutupi kekurangan yang masih tampak nyata. Kita bermain apik di babak pertama, tapi performa menurun drastis di babak kedua. Brunei mulai lebih berani bermain. Hasilnya bagus, tapi kami harus berkembang, ucap Vandenberg tegas. Sikap ini mengingatkan pada Shin Tae-yong yang berkali-kali menyuarakan kritik terhadap mental pemain Indonesia yang kerap lengah saat sudah unggul jauh. Vandenberg bahkan menyebut adanya gap performa yang signifikan antara dua babak pertandingan. Hal ini ia nilai sebagai sinyal peringatan bahwa kemenangan tidak boleh membuat tim cepat puas. Menurutnya yang lebih penting adalah konsistensi dan stabilitas permainan selama 90 menit. Ucapan ini seolah merupakan lanjutan dari pendekatan Shin Tae-yong yang sejak awal menekankan pentingnya intensitas dan ketahanan fisik pemain Indonesia. Hal serupa juga diungkap oleh striker muda Jens Raven yang mencetak 6 gol dalam laga tersebut. Menurut pemain Bali United ini, tim kehilangan fokus setelah unggul 7-0. Babak pertama luar biasa, tapi setelah 7-0 kita lengah. Ini jadi pelajaran penting agar tetap menjaga standar permainan di semua situasi, ujar Raven. Komentar ini makin menguatkan bahwa para pemain kini mulai menyerap mentalitas disiplin dan fokus penuh ala pelatih Eropa seperti yang dulu juga ditanamkan oleh Shin Tae-yong. Kemiripan Vandenberg dan Shin Tae-yong juga tampak dari keberanian mereka memberi kritik terbuka. Tidak semua pelatih mau menyampaikan evaluasi secara terang-terangan setelah kemenangan besar. Namun dua nama ini sama-sama menunjukkan karakter pelatih modern yang lebih peduli pada proses dan pembentukan mental juara, bukan sekadar mengejar hasil. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyoroti minimnya dukungan penonton yang hadir di stadion. Hanya sekitar 2.000 orang menyaksikan pertandingan di stadion yang berkapasitas 78.000 kursi. Erick optimistis bahwa hasil besar ini akan membangkitkan antusiasme, terutama saat Indonesia menghadapi Filipina pada laga kedua. Ia juga menekankan pentingnya dukungan terhadap generasi muda ini, yang rata-rata berusia 20,7 tahun dan digadang-gadang menjadi tulang punggung di SEA Games mendatang. Kini Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan keunggulan selisih gol atas Filipina. Laga selanjutnya akan sangat menentukan langkah Garuda Muda ke semifinal dan tentu akan menjadi ajang pembuktian konsistensi permainan yang diinginkan Vandenberg. Bagaimana menurut kalian? Apakah gaya kepelatihan Gerald Vandenberg ini benar-benar mirip dengan Shin Tae-yong? Apakah ini menjadi angin segar bagi masa depan timnas Indonesia? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jens Raven mulai dilirik Eropa lagi. Berkah luar biasa tengah menghampiri Jens Raven, penyerang muda timnas U23 Indonesia yang kini bermain untuk Bali United. Sorotan publik tidak hanya datang dari tanah air, tetapi juga menjalar hingga ke Eropa, tepatnya dari media ternama Inggris ESPN UK. Penampilan gemilang Jens saat Indonesia membantai Brunei dengan skor telak 8 gol tanpa balas di ajang ASEAN Cup U23 2025 menjadi panggung unjuk kebolehan yang tak terbantahkan. Dari 6 gol yang bersarang ke gawang Brunei, semuanya dicetak oleh Jens Raven. Ya, 6 gol dalam satu pertandingan. Itu bukan sekadar hat-trick, melainkan double hat-trick. Sebuah prestasi langka yang tak hanya mengundang decak kagum, tetapi juga memunculkan peluang baru bagi sang pemain muda. Raven yang saat ini berusia 19 tahun tampil sebagai starter di lini depan dan langsung memberi ancaman sejak menit awal. Gol cepatnya di menit kedua membuka keran gol dan menjadi sinyal awal bahwa hari itu adalah harinya Jens Raven. Tak butuh waktu lama, ia kembali mencetak gol di menit ke-9, lalu menciptakan hat-trick di menit ke-31. 2 gol tambahan di menit ke-33 dan ke-41 melengkapi pesta di babak pertama sebelum akhirnya menggenapi 6 golnya di menit ke-62.
Selama 62 menit di lapangan, Raven tidak hanya mencetak gol, tetapi juga menunjukkan bagaimana ia menjadi jantung permainan. Dengan gerakan cerdas tanpa bola, positioning yang tepat, serta visi bermain yang matang untuk usianya. Tak mengherankan jika ESPN UK langsung meliput penampilannya. Dalam laporan mereka, Jens disebut sebagai bintang baru kelahiran Belanda yang baru saja dilepaskan ke dunia. Media tersebut bahkan menyoroti bahwa hanya dalam waktu 30 menit, Raven sudah mencetak hat-trick dan mengacak-acak lini pertahanan Brunei. Mereka juga menilai Raven sebagai striker modern yang memiliki pergerakan cerdas, tahu kapan keluar dari kotak penalti untuk membuka ruang, dan tentu saja sebagai finisher alami yang tahu bagaimana menempatkan bola ke gawang lawan. Sorotan dari media Eropa ini menjadi sinyal yang tak bisa diabaikan. Performa luar biasa di panggung internasional seperti ASEAN Cup bisa menjadi batu loncatan bagi Jens untuk kembali bermain di Eropa. Mengingat dirinya memang lahir dan besar di Belanda, bukan hal mustahil jika klub-klub Eredivisie atau bahkan divisi utama lainnya di Eropa mulai melirik kembali bakat besar ini. Terlebih dengan usia yang masih sangat muda, Jens masih memiliki ruang berkembang yang luas, baik secara teknik, taktik, maupun mental bertanding. Bali United patut berbangga hati karena memiliki aset sebesar Jens Raven di skuad mereka saat ini. Namun di sisi lain, keberhasilan Jens bisa menjadi awal dari kisah baru. Jika performanya konsisten sepanjang turnamen, bukan hal yang mengejutkan apabila ia kembali dipanggil untuk trial atau bahkan dikontrak oleh klub Eropa. Apalagi pemain yang memiliki darah Belanda ini sempat mendapat perhatian di level junior saat berada di Eropa sebelum memutuskan bermain di Indonesia. Kini saat sinarnya mulai kembali menyala terang, publik tanah air hanya bisa berharap agar Jens tetap rendah hati dan fokus mengembangkan diri. Yang jelas, berkah luar biasa tengah menaungi Jens Raven. Dari pertandingan melawan Brunei, ia bukan hanya mencetak gol, tetapi juga membuka pintu masa depan yang lebih cerah. Mungkinkah Jens Raven akan kembali ke Eropa dalam waktu dekat? Akankah ia menjadi striker andalan timnas senior dalam beberapa tahun ke depan? Semua pertanyaan itu kini bergantung pada konsistensi dan kerja keras sang pemain. Bagaimana menurut kamu? Apakah Jens Raven pantas mendapatkan tempat di klub top Eropa? Apakah menurutmu penampilannya hanya kejutan sesaat atau awal dari kebangkitan karier internasionalnya? Yuk, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar dan beri dukungan untuk Jens Raven. Tak puas dengan skor fantastis, Erick Thohir buat target nyata untuk timnas U23. Kemenangan besar timnas U23 Indonesia atas Brunei Darussalam dengan skor mencolok 8 gol tanpa balas memang membuat euforia tinggi di kalangan supporter Garuda Muda. Namun di tengah hiruk-pikuk pujian yang mengalir deras, Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru menunjukkan sikap berbeda. Ia tidak ingin timnas larut dalam kemenangan tersebut. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa kemenangan telak itu bukanlah jaminan apapun dan bahwa ujian sejati timnas U23 justru ada di depan mata saat menghadapi Filipina dan Malaysia. Dalam pernyataannya kepada awak media, Erick secara gamblang menyebut bahwa hasil 8-0 bukanlah tolok ukur mutlak kekuatan timnas U23. Menurutnya justru dari kemenangan besar itulah tim harus bisa melihat celah dan kekurangan yang masih perlu dibenahi. Ia menyayangkan jika ada pihak yang langsung merasa puas dan terlena dengan skor besar, karena pertandingan melawan Brunei bukanlah tantangan sesungguhnya. Justru laga-laga berikutnya melawan Filipina dan Malaysia akan menjadi parameter nyata seberapa kuat dan matang skuad Garuda Muda saat ini. Erick mengingatkan bahwa Filipina bukan tim yang bisa dianggap enteng. Terlebih, Filipina baru saja menciptakan kejutan besar dengan menundukkan Malaysia 2 gol tanpa balas. Kemenangan tersebut tidak hanya mengangkat moral Filipina, tetapi juga memperlihatkan bahwa mereka memiliki potensi ancaman yang nyata. Erick secara khusus menyoroti bahwa Malaysia datang dengan persiapan matang, namun tetap saja bisa tumbang di tangan Filipina. Artinya timnas Indonesia juga harus waspada dan tidak menganggap remeh lawan yang akan dihadapi pada Jumat 18 Juli 2025 itu. Laga terakhir grup pun diprediksi akan berjalan sangat sengit.
Malaysia yang baru saja dipermalukan Filipina tentu tak ingin menelan kekalahan 2 kali berturut-turut. Mereka pasti akan tampil habis-habisan saat berhadapan dengan Indonesia. Situasi ini membuat 2 pertandingan tersisa di fase grup menjadi momen yang krusial. Dan dari sinilah Erick Thohir melihat apakah timnas U23 bisa benar-benar menunjukkan kualitas sebagai calon juara atau tidak. Dalam narasinya, Erick Thohir juga mengenang kegagalan 2 tahun lalu di Thailand ketika Indonesia takluk di partai final melawan Vietnam. Kekalahan tersebut menjadi luka yang belum sepenuhnya sembuh dan kini ia berharap Garuda Muda bisa menebusnya. Target yang diusung bukan sekadar lolos semifinal atau masuk final, tetapi jika memungkinkan membawa pulang gelar juara. Sebuah target realistis sekaligus penuh tantangan mengingat peta persaingan sepak bola Asia Tenggara kini semakin kompetitif. Apresiasi juga diberikan kepada pelatih baru Gerald van den Burg. Erick melihat Van den Burg berhasil meracik tim dengan gaya permainan menyerang yang atraktif dan efektif. Namun ia tetap memberi peringatan bahwa laga melawan Brunei bukanlah tolok ukur. Tantangan sebenarnya ada di laga-laga berikutnya dan itulah saatnya Van den Burg membuktikan kualitas strateginya secara menyeluruh. Kini semua mata tertuju pada 2 laga penentu. Mampukah timnas U23 mengatasi ujian sesungguhnya? Apakah Jens Raven dan kawan-kawan siap menjawab tantangan besar dari Erick Thohir dengan performa di lapangan yang memukau? Bagaimana menurut kalian, apakah Garuda Muda mampu menjawab ekspektasi tinggi ini dan melangkah jauh di turnamen? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar dan beri semangat untuk timnas U23 Indonesia. Beda kelas dengan Brunei ini yang sebabkan Malaysia bisa dipecundangi Filipina. Benar-benar di luar dugaan. Kekalahan timnas Malaysia U23 atas Filipina U23 di ajang Piala AFF U23 2025 menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Filipina, yang selama ini tidak terlalu diperhitungkan dalam peta persaingan sepak bola di kawasan, justru mampu mempermalukan Malaysia dengan skor 2-0 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kekalahan ini jelas menjadi tamparan keras bagi skuad Harimau Muda, sekaligus menjadi peringatan penting bagi timnas Indonesia U23 yang akan menghadapi Filipina dalam laga selanjutnya. Pertandingan yang berlangsung pada Selasa, 15 Juli 2025, memperlihatkan dominasi Filipina melalui permainan cepat dan efektif. Kedua gol yang dicetak oleh Otu Bisong tercipta lewat skema serangan balik yang mematikan, memanfaatkan kelengahan lini belakang Malaysia, khususnya di sektor kanan pertahanan. Pelatih Malaysia Nafuzi Zain dalam pernyataannya kepada media mengakui bahwa timnya sebenarnya bermain cukup baik secara keseluruhan, namun 2 kesalahan fatal di babak pertama harus dibayar mahal dengan kekalahan. Nafuzi menyoroti aspek psikologis para pemainnya yang menurutnya tidak bermain dengan ketenangan yang cukup. Beberapa pemain terlihat terlalu terburu-buru dan gagal menjaga konsentrasi yang pada akhirnya membuka ruang bagi pemain Filipina untuk melakukan penetrasi. Ia juga menyebut bahwa para pemain terlalu fokus pada bola dan berharap rekan satu tim membantu, namun koordinasi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Inilah yang menjadi celah besar bagi Filipina untuk mencetak 2 gol tanpa balas. Kekalahan ini tentu harus menjadi pelajaran berharga, bukan hanya bagi Malaysia, tetapi juga bagi Indonesia. Terlebih, timnas Indonesia U23 asuhan Gerald van den Burg dijadwalkan akan menghadapi Filipina dalam laga yang diprediksi akan menentukan posisi di klasemen. Meskipun timnas Indonesia baru saja meraih kemenangan telak 8-0 atas Brunei Darussalam, penting untuk tidak memandang remeh kekuatan Filipina. Brunei dan Filipina adalah 2 tim dengan level permainan yang sangat berbeda. Filipina terbukti memiliki kualitas serangan balik yang bisa membahayakan siapapun, termasuk Indonesia. Gerald van den Burg dan jajarannya tentu harus mempelajari betul video pertandingan antara Malaysia dan Filipina. Analisis terhadap kelemahan Malaysia dan keunggulan taktik Filipina dapat menjadi bekal penting untuk menyusun strategi yang lebih matang. Khususnya dalam hal transisi bertahan, Indonesia harus waspada terhadap kecepatan lini depan Filipina yang mampu mengeksploitasi celah sekecil apapun di lini belakang.
Ketenangan dan konsentrasi pemain juga harus menjadi fokus utama. Jangan sampai euforia kemenangan besar atas Brunei membuat para pemain kehilangan fokus. Filipina kini bukan lagi tim yang bisa dianggap remeh, dan Indonesia wajib bermain dengan determinasi penuh sejak menit awal. Jika kesalahan yang sama seperti Malaysia terulang, bukan tidak mungkin Indonesia juga akan mengalami hasil yang mengejutkan. Sebagai supporter Garuda Muda, mari kita dukung penuh perjuangan para pemain dengan semangat dan doa. Tapi lebih dari itu, mari kita gunakan pertandingan Malaysia versus Filipina ini sebagai cermin untuk belajar. Apa pendapat kalian tentang kekalahan Malaysia ini? Apakah kalian optimis timnas Indonesia bisa mengatasi Filipina? Tulis opini kalian di kolom komentar dan mari berdiskusi dengan sehat demi kemajuan sepak bola Indonesia.